Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Cindy Winata Hakim dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori asam basa. Kompetensi dasar dalam materi ini adalah menyimak penjelasan teori-teori asam basa, membandingkan konsep dari teori-teori yang dijelaskan dan menyimpulkannya, mengamati zat-zat asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator ketercapaian, siswa dapat memahami teori-teori asam basa. Siswa dapat membandingkan konsep dari teori-teori yang dijelaskan serta menyimpulkannya. Siswa dapat membedakan zat-zat asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, asam merupakan cairan dengan rasa asam yang dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa merupakan cairan dengan rasa pahit yang dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan teori asam basa diantaranya Svante Arrhenius, Johannes Nicolaus Bronsted dengan rekannya Thomas Martin Lowry, dan Gilbert Lewis. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai teori Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang melepaskan ion H+ dalam air. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang melepaskan ion OH- dalam air. Untuk contohnya, perhatikan gambar yang sudah tertera ya. Selanjutnya ada teori Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ atau disebut donor proton. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ atau disebut akseptor proton. Contohnya, reaksi antara HCl dengan H2O yang menghasilkan H3O+ dan Cl-. H2O dalam reaksi ini bertindak sebagai basa. Pada teori Bronsted-Lowry juga membahas mengenai asam basa konjugat. Asam konjugat adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton. Sedangkan basa konjugat adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Contohnya, reaksi antara sesama NH3 dalam kondisi setimbang menghasilkan NH4+ dan NH2-. Asam konjugat pada reaksi tersebut adalah NH4+, dan basa konjugat pada reaksi tersebut adalah NH2-. Dan yang terakhir adalah teori Lewis. Asam menurut Lewis adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen. Dengan kata lain,
merupakan senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau disebut akseptor PeB. Sedangkan basa menurut Lewis adalah suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen. Dengan kata lain, merupakan senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas atau disebut donor PeB. Contohnya, reaksi antara NH3 dengan BF3. Pada reaksi tersebut, asam atau senyawa yang menerima pasangan elektron adalah BF3. Sedangkan basa atau senyawa yang memberikan pasangan elektron adalah NH3. Selanjutnya, perbandingan antar teori. Mari kita perhatikan tabel yang ditampilkan. Nah, pada tabel tersebut terdapat beberapa pembanding, di antaranya definisi asam, definisi basa, penetralan, dan juga batasan. Untuk definisi asam dan definisi basa, seperti yang teman-teman ketahui berdasarkan penjelasan sebelumnya. Maka kita akan langsung membahas mengenai penetralan dan juga batasan. Untuk teori Arrhenius, penetralannya berupa pembentukan air. Untuk teori Bronsted-Lowry berupa perpindahan proton, dan untuk teori Lewis berupa pembentukan ikatan kovalen. Lalu, bagaimana dengan batasan? Pada teori Arrhenius, batasannya adalah larutan dalam air. Pada teori Bronsted-Lowry, batasannya reaksi perpindahan proton. Sedangkan pada teori Lewis, batasannya lebih umum. Kita juga perlu tahu contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, asam sitrat, asam cuka, asam sulfat, dan asam lambung atau asam klorida. Selain asam, basa juga kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sampo, sabun, soda api, dan soda kue. Kesimpulan dari materi ini adalah teori asam basa Arrhenius berkaitan erat dengan ion H+ dan OH- berupa pembentukan air. Teori asam basa Bronsted-Lowry berkaitan erat dengan perpindahan proton H+. Teori asam basa Lewis berkaitan erat dengan pasangan elektron bebas dalam pembentukan ikatan kovalen. Dan juga cukup banyak zat-zat yang bersifat asam dan basa dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian penasaran, kalian bisa cari zat-zat asam dan basa di sekitar kalian. Nah, kita sudah mempelajari mengenai teori asam basa. Untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi tadi, yuk kita isi dulu kuis dengan mengakses link yang sudah disediakan. Ikuti petunjuknya ya, teman-teman. Sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.